Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope that everyone is good. In the second meeting, we would like to talk about subjects, verbs, object, and the be verbs. I have uploaded all the materials which are including the reading, the Betty Azar ebook, and then the PDF file of this video, and then also the assignment that you need to do for this week. Okay, in this video, I will explain in detail about the topic, subjects, verbs, objects, and then the be verbs. I actually think that this topic is the basic knowledge that you perhaps have learned when you were in junior high school or elementary schools. So I believe it will not be difficult for you. But if you think that the material in this video is not enough for you, you may go to the YouTube and type the topic of today in the YouTube, search for many other videos about this topic. If you see our syllabus, I have also written many sources that you can go through to add your knowledge about this topic. Okay, let us begin to learn about subject, verbs, objects, and the be verbs. Okay, let's begin to talk about subjects, verbs, objects, and the verb be. This topic is actually very basic, so I believe that you have understood very well about this topic. And I believe that you have learned this topic since you were in elementary school or perhaps junior high school. So in this case, let us only do a quick review about this topic, okay? Subjects. English is known to be an SVO or subject, verb, objects type of language, di mana di dalam membuat kalimat di dalam bahasa Inggris, kita biasanya strukturnya adalah subject, lalu verb, lalu objek. Jadi mirip-mirip dengan di bahasa Indonesia. Hal yang mirip-mirip dengan di bahasa Indonesia pastinya akan sangat mudah untuk kalian pahami. Di bahasa yang lain mungkin strukturnya tidak subject, verb, lalu objek. Barangkali verbnya di depan, baru subjek, baru objek. Mungkin saja seperti itu, tetapi di bahasa Inggris mirip-mirip dengan di bahasa Indonesia, jadi akan memudahkan kita untuk paham ya. Sama, subjek dulu, verb, kemudian objek. If you know how to identify the subject and verb in the sentence, it will be easy to locate the object. Ketika kamu sudah dapat mengidentifikasi mana ya subjeknya, mana ya verbnya, karena di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris yang sempurna biasanya ada subject dan verb. Ketika tidak ada subjek atau tidak ada verb yang sudah kalian pelajari di TOEFL, maka tidak kalimat yang sempurna dalam bahasa Inggris, bisa jadi itu adalah kalimat yang tidak grammatical. Maka ketika kita sudah bisa mengidentifikasi subjek dan verb, maka kita akan mudah mengetahui, oh ini objeknya, seperti itu. Subject is the element in the sentence which is doing the action. Jadi subject adalah bagian dari kalimat yang melakukan action atau pekerjaan. Sama seperti di bahasa Indonesia, subjeknya itu adalah di dalam kalimat tersebut mana sih yang melakukan pekerjaan, subjeknya mana, yang melakukan pekerjaan yang mana, seperti itu. Subjects are usually noun or pronouns found at the start of the sentence. Sama juga di bahasa Indonesia, subjek itu biasanya ada di awal kalimat, di depan, karena dia yang melakukan pekerjaan. Biasanya adalah berupa kata, benda, atau kata ganti, seperti itu. Kata bendanya itu pasti kalian semoga masih ingat ya, ada nouns, ada pronouns, part of speech, ada adjective, ada adverb. Nah, kalau verb pasti tahu ya, kata kerja yang ada di sini tuh subject, verb, object itu ya. Nah, kalau noun itu adalah kata benda, kemudian ada adjective adalah kata sifat, adverb kata keterangan. Nah, saya yakin kalian sudah paham apa itu nouns. Jadi subject itu biasanya nouns, kalau tidak dia pronouns, kata ganti. Tidak mungkin
dia subjeknya itu adalah verb, karena verb itu adalah nanti predikatnya ya, verb di sini, oke? Nah, sekarang objects. Nouns do not just function as subjects in a sentence, they can also be the objects. Jadi, noun itu tidak hanya menjadi subjeknya. Ketika ada noun bisa jadi itu juga objeknya, seperti itu. Jadi subjek dan objek biasanya berupa nouns, kata benda. If the subject is doing the action, subjek melakukan pekerjaan, the object is one receiving the action or is affected by the action. Kalau objek adalah yang menerima action atau menerima pekerjaan dari subjek atau yang terpengaruhi atas pekerjaan atau yang dilakukan oleh subjek, yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Jadi sama dengan konsepnya dalam bahasa Indonesia. Jika kalian sudah buka e-book yang sudah saya kirim di e-learning atau ilmu halaman 439 ya, PT Azhar Book, di sini kalian juga akan menemukan penjelasan atas subject, verbs, dan object, di mana almost all English sentences contain a subject and a verb. Itu tadi yang saya maksud bahwa di dalam bahasa Inggris umumnya kalimatnya itu ada subject dan verb, itu adalah kayak the minimum element yang harus ada dalam sebuah kalimat sehingga kalimat itu menjadi kalimat sempurna. Nah, sedangkan objek bisa ada, bisa juga tidak, tergantung dari verbsnya. Karena ada verbs yang membutuhkan objek, ada verbs yang tidak membutuhkan objek, seperti itu. Nah, di sini A dan B, contoh A dan B hanya ada subjek dan verb. Kita lihat ya. A, birds fly. Birds itu kata benda, burung, dia benda. Fly itu kata kerja. Jadi birds-nya itu melakukan pekerjaan fly, terbang. Birds-nya makanya subjek dan verb-nya yang fly itu. Sebagai predikat dia verb, kayak gitu. Nah, hanya dengan birds fly aja sudah menjadi sebuah kalimat sempurna. Dia kalimat yang benar, tidak salah. Dia complete. Nah, di sini fly adalah termasuk verb yang tidak membutuhkan objek. Jadi bird fly aja sudah betul, seperti itu. Sama dengan yang B, the baby cried. The baby itu adalah benda ya, bayi, cried kata kerja. Babynya subjek melakukan pekerjaan menangis. Bayinya menangis, kayak gitu aja sudah tidak membutuhkan objek, karena objek kan yang dikenai pekerjaan. Nah, tidak ada yang dikenai, kayak gitu kan. Nah, penjelasannya coba lihat. Verbs that are not followed by an object, verb yang tidak diikuti objek seperti di A dan B disebut intransitive verbs. Common intransitive verbs, jadi verbs yang biasa dipakai di kalimat intransitif tidak membutuhkan objek itu adalah misalkan kalau kita pakai kata agree, misalkan I agree, kayak gitu. Jadi tidak butuh objek. Agree apa? Kayak gitu juga tidak butuh, gak apa-apa. Arrive, come, cry, exist, go, happen, live, occur, rain, rise, sleep, stay, walk, etc. Nah, itu kalian bisa membuat kalimat betul hanya dengan subjek dan verb. Nah, tapi di kalimat C dan D, coba kita baca yang C. The student needs a pen. The student needs a pen. Siswa itu membutuhkan apa? Pasti butuh sesuatu kan yang harus dikenai. Membutuhkan apa? Membutuhkan sebuah pen, maka membutuhkan objek. Maka ada dua noun di situ, student kata benda pastinya, pen juga kata benda. Tetapi yang student itu dia kata benda melakukan pekerjaan, yaitu membutuhkan, dia subjek, needs-nya verb, kemudian a pen dia kata benda juga, tapi dia dikenai pekerjaan dari verbnya itu, maka dia adalah objek dan membutuhkan objek karena kata needs itu membutuhkan apa, kayak gitu kan. Sama dengan yang Didi, my friend enjoyed the party. My friend enjoyed the party. Teman saya, kata benda ya, teman, enjoyed, verb, kata kerja, the party, pesta. Pesta juga kata benda.
Mana yang melakukan pekerjaan? My friend. Enjoyed, menikmati. Menikmati apa? Kan perlu sesuatu gitu ya untuk menjelaskan menikmati apa. Menikmati pesta, the party-nya sebagai objek. Dia dikenai pekerjaan. Nah, penjelasannya, verbs that are followed by an object as in C and D are called transitive verbs. Common transitive verbs are, jadi contoh-contoh verbs yang bisa dipakai seperti kalimat C dan D di mana membutuhkan objek adalah build, jadi membangun apa? Cut, memotong apa? Find apa? Menemukan apa? Like, make, need, send, use, want, seperti itu. Tetapi ada juga some verbs that can be either intransitive or transitive. Dapat transitive, dapat juga intransitive. Contohnya verbs studies, bisa butuh objek, bisa juga tidak butuh objek. Nah, a student studies atau a student studies books, kayak gitu. Di bawah ini adalah penjelasan yang sudah tadi saya jelaskan ya, bahwa the subject and objects of verbs are nouns or pronouns. Examplesnya bisa berupa persons, noun itu kan bisa orang, bisa place, bisa tempat, thing, benda, kayak gitu ya. John, age, Japan, information juga bisa, appearance, amusement, seperti itu. Next, object. Nah, ada 3 macam objek dalam English grammar. Direct object, yaitu objek yang dikenai langsung pekerjaan. Contohnya, Jack caught a fish. Di situ kan langsung Jack menangkap apa? Pasti kan langsung dikenai. Kayak contoh-contoh yang tadi di slide sebelum ini, mereka juga direct object. Indirect object dikenai pekerjaan tapi secara tidak langsung. Dia hanya mewarisi aja action yang dikenakan. Nah, sedangkan yang directnya di sini seperti give her the fish, memberikan dia ikan itu. Nah, objeknya, directnya tetap the fish. Nah, her-nya di sini dia objek tetapi indirect, tidak langsung, seperti itu. Kemudian ada juga object of preposition. Nah, di sini biasanya objeknya seperti salt itu ya, cook without salt. Cook itu kan verb ya, without itu preposition, maka namanya object of preposition. Dia saltnya objek setelah preposition letaknya gitu. Ya, ini adalah the other examples. Gimana kita menganalisis subject, verbs, dan objek ya. Albert kissed his wife. Albert nama orang, dia adalah noun. Kiss apa? Mencium. Dia mencium, melakukan pekerjaan, berarti dia verb. And his wife, istrinya, dia adalah kata benda juga. Nah, ketika ada 2 kata benda seperti ini, maka salah satunya pasti subjek, salah satunya pasti objek. Mana yang subjek, mana yang objek? Nah, subjek yang melakukan pekerjaan mencium adalah Albert. Kemudian his wife berarti adalah objeknya, seperti itu. Anna drinks milk before sleeping. Anna meminum susu sebelum tidur. Yang melakukan pekerjaan Anna. Dia orang, noun, subjek, melakukan pekerjaan drinks. Milk itu juga noun, susu ya, dan dia dikenai pekerjaan drinks, jadi dia objek. Before sleeping itu keterangan waktu. Nancy lost her wallet. Nancy kehilangan dompetnya. Siapa yang kehilangan? Nancy. Jadi yang melakukan pekerjaan kehilangan adalah Nancy, dikenainya adalah her wallet, dompetnya. Jennifer and Emily bought a doll for Cindy's birthday. Siapa yang melakukan pekerjaan? Kira-kira pekerjaannya apa? Nah, kayak gitu kalau kita mencari pekerjaannya apa, maka cari kata kerjanya. Mana yang kata kerja? Bought, membeli. Kata bentuk kedua dari buy ya. Oh, ketika kita tahu kata kerjanya bought, siapa yang melakukan pekerjaan bought? Jennifer and Emily. Maka Jennifer and Emily adalah subjek. Yang dikenai membeli apa? A doll. Dia adalah objek. Tentu saja kalimat-kalimat yang transitive ini bisa diubah jadi kalimat pasif, di mana noun sebagai objeknya itu bisa menjadi noun subjek di kalimat
pasif seperti itu. Strukturnya pasti berubah, bentukan verbnya pasti berubah seperti struktur kalimat pasif. Cuma sama-sama noun ya, subjek dan objeknya, tapi posisinya diubah seperti itu. I watch movies if I have time. I watch movies. Kira-kira mana kata kerjanya? Watch. Watch itu dilakukan oleh I. Nonton apa? Movies. Seperti itu. Subjek, objeknya adalah movies. Seperti itu. Mudah ya? Kalian pasti sudah paham. Sekarang verbs be. Ini adalah to be yang biasa kalian familiar, barangkali is, am, are, was, were, kayak gitu ya. Tapi ada juga bentukan been dan being seperti itu. Jadi to be ini dia bisa sebagai main verb, kata kerja penuh utama, bisa juga auxiliary verb. Nah, kalau yang di main verb itu penjelasannya ada di ebook yang Betty Azhar itu ya, halaman 441. Nah, sebagai main verb ada 3 basic patterns, ada 3 pola dasar. Yang pertama be plus noun, kemudian be plus adjective, dan be plus prepositional phrase. Contohnya ada di sebelah kiri. John is a student. John di sini subject, is-nya ini adalah main verb berupa to be. Di sini is karena dia singular. A student adalah noun di sini ya, objeknya. Kemudian yang B, John is intelligent. John is intelligent. Subjeknya noun, is itu adalah main verbnya, dan ditambah adjective. Intelligent itu kan pintar, cerdas, dia adjective bukan noun. Kemudian bisa juga be plus prepositional phrase. Prepositional phrase kalau kalian kepo sama seperti auxiliary verbs tadi ya. Kalau kalian apa itu kayak gitu, kalau auxiliary verbs itu adalah kata kerja bantu, helping verbs. Kalian bisa buka-buka lagi, ada contoh lain selain to be di auxiliary verbs. Jadi kalian bisa cari di Google atau di YouTube tentang auxiliary verbs, juga penjelasan detail tentang prepositional phrase. Jadi kalau prepositional phrase berarti phrase yang ada prepositionnya. Di sini contohnya John was at the library. Jadi at the library, at-nya ini adalah preposition. Jadi namanya prepositional phrase seperti itu. Karena penjelasannya akan panjang, di sini kita fokus ke subject, verbs, object, dan to be. Makanya tidak saya jelaskan dulu ya. Kalian kalau penasaran bisa cari sendiri. Nah, selain menjadi main verb, bisa juga menjadi auxiliary verb. Dia membantu main verbnya, kayak gitu, yaitu di progressive tense sama di pasif. Contohnya di D sama E itu adalah progressive atau continuous itu ya. Mary is writing a letter. Di situ main verbnya writing, is-nya itu adalah auxiliary, kata kerja bantu. They were listening to some music. Nah, di situ main verbnya adalah listening, sedangkan were-nya adalah auxiliary verb. Nah, sedangkan di pasif, the letter was written by Alice. Suratnya ditulis oleh Alice. Jadi written di sini yang main verb, sedangkan was-nya itu adalah auxiliary verb seperti itu. Nah, bentukan be ini beda-beda sesuai dengan tensesnya. Ada simple present, simple past, present perfect. Kalau di simple present mudah sekali is, am, are. Singularnya bisa am, or, is itu ya sudah ada. Pluralnya pakai are. Kalau we, you, they kayak gitu. Kalau simple past bisa pakai was, were, dan di present perfect bisa have, has, been. Verb 3. Has, have, had itu biasanya pakainya been. Ingat ya. Kalau ada has, have, had itu been. Nah, kalau yang being kan ini ya, mungkin nggak familiar bagi kalian kan been sama being. Kalau been itu pasti setelah has, have, had. Sedangkan kalau being itu setelah auxiliary verb. Maksud saya contoh D sama E, is writing, were
listening seperti itu. Jadi main verbnya itu bakalan verb ing, kemudian ada auxiliary verbnya di situ. Jadi misalkan being gitu, di depannya barangkali dia was being kayak gitu, bisa jadi ada kata kerja sebelumnya, ada dua kata kerja di mana yang satu main verb, yang satu adalah auxiliary verb seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Ini contohnya, my mom had blah 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 cleaning the house. My mom had blah 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 cleaning the house. Ada beberapa bentukan be tadi, is, am, are, was, were, been, sama being. Kira-kira yang mana yang cocok? Setelah kata had biasanya adalah been. Jadi my mom had been cleaning the house, seperti itu. Jim and Mary blah 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 here last week. Jim and Mary blah 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 here last week. Subjeknya singular atau plural ya. Jim and Mary, maka dia plural. Dan keterangan waktunya adalah last week, berarti plural yang pas, berarti were. Jim and Mary were here last week. He was blah 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 kind. Nah, lihat, ditemukan was, dia kata kerja juga, berarti kemungkinan yang dua kata kerja, yang satu auxiliary, yang satu main verb, was being kind. Belakangnya ada ingnya, was being kind, kayak gitu. You must blah 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 here before noon. You must blah 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 here before noon. Nah, di sini ada must. Must adalah model. Ingat, setelah model can, may, must, shall, will, seperti itu adalah verb 1. Nah, berarti dia verb 1-nya pakainya be. You must be here before noon. Kan kalian milih ya antara is, am, are, was, were, kayak gitu, been, being, kayak gitu. Mrs. Bloom's house blah 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 huge. Mrs. Bloom's house blah 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 huge. Nah, Mrs. Bloom's house ini singular atau plural? Singular, dan dia present, makanya pakainya is. Mrs. Bloom's house is huge, seperti itu. Nah, I think that's all the explanation about subject, verb, object, and the verb be. Ya, saya yakin ini bukan hal yang baru, jadi bukan hal yang susah. Silahkan kalian kerjakan tugasnya yang sudah ada di e-learning, sudah saya upload. Jika membutuhkan reading lagi, silahkan materials dan buku Betty Azhar dibaca-baca lagi. Okay, thank you. See you next week. If you have questions, you may just send me a message through WA ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.